Hai semuanya, makasih ya udah beli selaudoan kit artistik yang series Crunches Crochet. Sekarang kita akan memberikan tutorial tentang cara membuat scrunchies atau ikat rambut yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Sambil nonton video tutorial ini, kamu bisa sambil buka juga booklet dan pola scrunchies yang ada di kitnya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah benang rajut, tali elastis atau karet rambut, peniti, hook ukuran 4 mili sesuai dengan ketebalan benangnya, dan gunting. Pola scrunchies ini terdiri dari 5 baris. Kita akan jalan satu persatu mulai dari baris pertama. Di baris pertama kita bakal buat 65 buah chain stitch. Sebelum itu kita buat dulu starting stitchnya. Karena starting stitch pasti selalu dibuat di awal untuk memulai crochet bentuk apapun. Kemudian kita buat 65 stitch sesuai polanya. 1, 2, 3. Kita terus bikin ini sampai 65 kali. Ini udah jadi 65 chain stitch atau rantai. Nah, jumlah rantai ini di awal bisa ditambah atau dikurangin sesuai dengan besar diameter scrunchies yang kamu inginkan. Selanjutnya kita akan buat slip stitch untuk nyatuin bagian awal dan ujung yang udah kita buat. Ini akan membentuk lingkaran sebagai base awal scrunchiesnya. Kita ambil satu, masukin, selesai. Setelah slip stitchnya jadi, kita buat 3 chain stitch lagi untuk bikin baris selanjutnya. 1, 2, 3. Seperti ini. Ini sekarang kita udah di baris kedua. Kemudian kita buat double crochet sebanyak 64 kali. Bukan 65 ya, karena 3 chain stitch di awal itu dihitungnya sebagai 1 double crochet. Kita ambil satu, masukin ke lubang sebelahnya. Ambil satu lagi, ambil satu, lewatin 2, ambil satu, lewatin 2, jadi 1 double crochet. Ambil dan masukin lagi, ambil satu, lewatin 2, ambil satu, lewatin 2, jadi 2 double crochet. Tiga, 4, 5. Ini kita buat sampai 64 kali. Nah, ini udah jadi ya 64 double crochet. Kemudian kita tutup baris kedua dengan slip stitch lagi, sama kayak baris pertama tadi. Caranya masukin hooknya di antara 3 chain stitch di awal dan double crochet yang pertama. Terus ambil satu, lewatin lagi. Nah, sekarang dia sudah terikat. Nah, untuk di baris ketiga sampai kelima, kamu tinggal ulangin step yang udah kamu lakuin di baris kedua. Buat lagi 3 chain seperti di awal tadi, lalu buat double crochet lagi mengelilingi sampai balik lagi ke starting point. Buat double crochet sebanyak 64 kali di baris kedua ini.
Ambil, masukin, ambil lagi, lewatin 2, jadi 1 double crochet. Jadi 2 double crochet dan seterusnya sampai 64 kali. Dan lanjutin juga untuk baris-baris selanjutnya sampai 5 baris. Nah, sekarang kita udah selesai baris kelima. Selanjutnya tinggal step finishing, yaitu kita akan nyatuin baris kelima ini dengan baris pertama. Nih caranya dengan dilipat seperti ini ke dalam. Nah, kita harus lihat dulu nih sebelum mulai jahitan yang baru. Dari ujung terakhir yang kita kerjain, kita ambil garis lurus ke baris yang pertama. Ini nanti kan ketemu dengan yang ini untuk jahitan barunya. Seperti ini. Kita mulai jahit lagi. Ini kita bikin single crochet untuk nyatuinnya. Bikin 1 chain, terus habis itu kita masukin ke sini, ke baris 5. Dan kita masukin ke belakangnya, ke baris yang pertama yang tadi udah kita tentuin. Terus ambil, masukin. Nih kita ulangin lagi ya. Dari sini masuk ke belakangnya. Harus diambil 2 ya. Nah, terus ambil 1. Ambil lagi. Nah, ini sisa benangnya kita masukin aja ke dalam. Terus kita lanjutin bikin kayak tadi, bikin single crochet lagi. Masuk sini. Masuk lagi ke belakangnya. Ambil 1. Terus ambil lagi. Nah, ini kita udah bikin 2. Bikin lagi, masuk ke belakangnya, ambil lagi. Ini yang ketiga, masuk ke sebelahnya, masuk ke belakangnya, ambil 1, ambil lagi. Ini yang keempat, yang kelima, ambil lagi. Nah, proses ini kita lanjutin terus. Kita bikin 57 single crochet mengelilingi hasilnya ini. Nah, ini kita udah buat 57 single crochet. Ini hasilnya. Seharusnya kita kan bikin 64 single crochet untuk nutup ini. Tapi kita bakal masukin tali elastisnya nih ke sini. Jadi kita sisain 7 yang gak terjahit. Untuk nanti kita bakal lanjutin lagi kalau talinya udah masuk. Ini tali elastis dan penitinya yang udah disiapin. Kita sangkutin penitinya ke ujung talinya. Terus kita masukin ke hasil crochet yang tadi. Caranya kayak gini.
ditelusuri aja terus sampai ke ujung. Udah sampai di ujungnya, terus kita tarik. Nah, ini sambil dipegangin, tarik pelan-pelan sampai dia mengkerut. Kemudian kita ikat. Ini kita make sure supaya dia ada di dalam ikatannya. Nah, sambil dirapi-rapihin bentuknya. Kita cek udah bagus atau belum. Nah, kalau udah oke, baru diikat lagi. Copot penitinya. Kemudian gunting sisanya. Nah, ini kan ada tali yang keluar-keluar, ini kita masukin aja ke dalam. Kita rapihin bentuknya. Terus tinggal kita tutup sisa yang 7 tadi dengan single crochet. Kita bikin kayak tadi. Ini nah, ini udah jadi 7 single crochet yang terakhir. Terus kita slip stitch untuk yang terakhir kalinya ke single crochet yang pertama. Ini buat nutup semua rajutan kita. Terus kita kasih satu chain terakhir. Kemudian potong deh. Selesai. Nah, sisa benangnya bisa diselip-selipin ke sela-sela. Atau kalau mau dimasukin langsung semuanya ke satu lubang. Terus udah selesai. Nah, di sini kita mau tunjukin perbedaan. Kalau yang ini yang baru saja kita bikin. Yang ini yang sebelumnya sempat kita bikin dengan jumlah stitch di baris awalnya lebih banyak. Nah, yang ini lebar scrunchiesnya lebih besar dari yang barusan kita bikin. Ya kan? Kenapa? Karena yang ini itu kita bikin sekitar 6 double crochet. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 double crochet plus 1 chain stitch di awal. Sementara yang tadi kita buat totalnya 5 baris, 4 baris double crochet plus 1 chain stitch di awal. Jadi sebenarnya kalian bisa sesuaiin sama keinginan kalian. Misalkan rambutnya lebih tebal, kalian bisa banyakin chain stitch dan barisnya, atau kalau misalkan rambutnya lebih tipis bisa dikurangin. Oke, itu tadi tutorial membuat scrunchies. See you in the next slowdown kit ya.